Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampai mana ya? Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas penghulu kita Nabi Muhammad sayyidil mursalin, penghulunya para rasul, wa ala alihi dan atas keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi Muhammad, ajma'ina semuanya, wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan para tabi'in, orang-orang yang mengikut kepada para sahabat bi ihsanin dengan keimanan ila yaumiddin, sampai hari pembalasan, yakni hari kiamat. Wallahu a'lamu bissawab. Halaman berapa itu? 9. Saudara sekalian yang mulia, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita masih pada pembukaan daripada kitab kita menerangkan tentang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Kenapa tuan musannif ini sesudah membaca alhamdu membaca salawat? Berdasarkan hadis yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab. Siapa orang yang bersolawat kepadaku di dalam kitab yang dia karangnya, seperti kiai kita, maka malaikat itu semua yang di langit di bumi beristighfar, memohonkan ampun untuk dia selama nama solawat itu, namaku masih ada dalam kitab tersebut. Karena tuan musannif ini pengen mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tuan musannif kemudian itu membaca solawat di dalam kitab Riyadul Bati'ahnya, agar supaya dapat keberkahan doa dan permohonan ampunan daripada malaikat, yang mana malaikat tidak ada dosanya barang sedikit pun. Beruntung kalau kita punya kitab, punya buku, jangan enggak di dalam buku kita ditulisin solawat. Itu malaikat semuanya yang di langit, yang di bumi, ya Allah ampuni dosa si fulan, ampuni dosa si fulan, ampuni dosa si fulan. Itu selama belum kebakar tuh kita. Artinya tulisan solawatnya masih ada. Maka selama itu permohonan ampun dari malaikat tidak berhenti diutus oleh Allah untuk dia memohonkan ampun dosa-dosa kita. Keberuntungan ini yang menyebabkan tuan musannif membaca wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawat itu apa, saudara? Salawat ini enggak beda kayak rambut di badan kita. Di badan kita ini ada bulu yang namanya berbeda tergantung tempatnya. Kalau di kepala kita namanya rambut, betul nggak? Kalau ini namanya alis, kalau di atas bibir namanya kumis, kalau di dagu namanya
Jenggot. Kalau yang di bibir bawah ini namanya? Masa nggak ada namanya? Namanya apa ini? Kata teman saya dari Halim, namanya Dan. Kumis dan jenggot. Itu ngarang tuh. Ngarang dia. Namanya Dan katanya. Bahasa Arabnya anfaqah. Bahasa Arabnya ini punya nama semuanya. Bulu-bulu nih. Artinya rambut-rambut juga tapi berbeda tempat, itu berbeda arti. Solawat begitu saudara. Bila solawat itu datangnya dari Allah kepada Nabi, solawat maknanya penghormatan setinggi-tingginya penghormatan. Jadi rahmat yang disertai pengagungan, itu namanya solawat. Jadi Allah bersolawat tuh Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, yang rahmat itu disertai bukan karena belas kasihan, tapi karena penghormatan setinggi-tingginya penghormatan. Itu kalau solawat Allah kepada Nabi. Kalau solawat itu dari malaikat kepada kita, maknanya memohonkan ampunan. Seperti orang yang ngaji ini Bapak dan Ibu, kata Nabi, innal malaikata innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat sama orang-orang yang ngaji, yang ngajarin ngaji, yang ngaji kebaikan-kebaikan, ilmu-ilmu. Itu bersolawat tuh maknanya memohonkan ampunan. Ini kita ngaji, pohon-pohon semuanya girang sama orang ngaji. Girang, ikan girang sama orang ngaji. Maka ikan itu, pohon-pohon, binatang itu sama orang ngaji, ya Allah ampuni dosa dia, ampuni dosa dia. Walaupun ngajinya jider, ngaji nyender, atau jidur, ngaji tidur, bisa penting ngaji, itu dapat ampunan besar. Tuh keuntungan ngaji. Itu namanya solawat dari malaikat, namanya istighfar, ampunan. Tapi solawat sesama kita namanya doa. Namanya doa. Nabi bersolawat kepada sahabat Anu, maknanya mendoakan. Maknanya Jadi solawat dari Allah maknanya rahmat yang disertai penghormatan, dari malaikat istighfar, dan dari sesama doa. Itu solawat. Nah, berbicara solawat, ini amalan ringan besar manfaatnya. Itu solawat, amalannya ringan. Saya mau kasih contoh begini biar gampang. Ada orang kaya di Ulu Jami, siapa yang bawa beras ke rumah saya seliter, saya kasih 10 liter. Bawa 10 liter saya kasih 100. Bawa 100 kasih 1000. Orang pada berduyun-duyun karena ngasih 1 dapat 10. Yang tidak mau datang bawa beras, ini namanya orang tidak paham. Disebut pelit, paling pelitnya orang. Kenapa? Lah orang dia dapat keuntungan banyak, dia agak mau. Itulah sholawat. Kata Nabi, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang baca sholawat kepadaku sekali, maka Allah kasih sholawat sama dia 10. Kalau buat kita rahmat, 10 macam rahmat. Bahkan bagi kita orang yang ibadah di akhir zaman, yang kurang tahajud, kurang puasa sunat, banyakin baca sholawat.
Sebab apa? Satu rahmat saja yang Allah berikan sama kita, itu luar biasa, merombak hidup dan kehidupan kita. Sholawat. Ini pentingnya sholawat. Sampai Ubay bin Ka'ab, dia nanya sama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, berapa waktu yang saya harus persiapkan untuk baca sholawat kepadamu? Kata Nabi, kata dia, seperempat. Kata Nabi, boleh saja. Andai kau tambahkan, itu lebih bagus buat kau. Kalau begitu saya mau bacanya setengahnya. Waktu saya buat baca sholawat aja, itu bagus. Kau lebihkan, itu lebih bagus lagi. Kalau begitu 3/4 aja ya Rasulullah, itu bagus. Kau lebihkan, lebih bagus lagi. Kalau begitu hari-hari saya baca sholawat aja. Wah, kalau begitu dosa ente rontok, rezeki ente banyak. Maka orang baca sholawat itu nggak ada ceritanya hidupnya susah, nggak ada. Itu dulu tinggal di Bintaro, namanya Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Sari. Pesantren namanya Nurul Iman di Paru. Santrinya banyak, 20.000, gratis semua. Dari SD, SMP, SMA sampai kuliah free. Dari mana? Ya bacanya sholawat. Emang sholawat itu begitu. Kok bisa ya? Jadi ketika kita demen baca sholawat, maka Allah itu demen sama kita. Karena kekasihnya disebut-sebut sama kita. Orang yang baca sholawat itu diberikan surga di dunia sebelum surga di akhirat. Yang baca sholawat, surga di akhirat makan Allah kasih. Maka orang yang baca sholawat di dunia enggak bakal kesusahan hidup walaupun di zaman susah. Itu begitu. Maka kita harus banyak baca sholawat kepada Rasul. Untuk apa? Untuk mengakrabkan kita kepada Rasul. Begitu. Dengan baca sholawat. Bahkan Allah tuh punya malaikat yang tugasnya khusus. Kalau bahasa kita JNE, kurir. Keliling-keliling di dunia, siapa yang baca sholawat disampaikan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baca sholawat, keuntungannya, ampe mohon maaf, utang bisa lunas gara-gara baca sholawat. Ada kisahnya di dalam kitab Al-Qaulul Badir. Imam As-Sakhawi menuliskan cerita dulu di Mesir ada orang dagang karena kesulitan, akhirnya pinjam sana pinjam sini. Biasa itu orang dagang yang namanya minjem tuh. Sedang kalau udah ngutang tuh identik dengan bohong. Tarso. Itu pinternya orang ngutang kan begitu ya. Kalau di Rujami ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Takut ada doa. Itu begitu. Orang mengutang tuh begitu. Jadi pinjamannya banyak kemana-mana. Saya mau total saja 500 dinar. Sedangkan 1 dinar itu kan 4 gram emas. 4 itu kan 2.000. 2.000 itu kan 2 kilo. Kalau emas tuh. Wis banyak ada utangnya. Banyak. Utangnya banyak. Banyak sekali utang. Ini orang nih banyak. Banyak sekali utang. Akhirnya kemudian itu minjem sama temannya. Daripada utang nih numpuk seperak, warung ini ada, akhirnya sekali minjem gede untuk menutup utang. Jadi dia minjem sama temannya, dia bilang kata temannya, lu mau bayar kapan? Bulan depan. Bulan depan, iya bayar. Jadi dipinjam dana. Begitu, 500 dinar. Dipinjemin dana. Sesudah sebulan, ternyata enggak hasil dagangnya. Enggak ketutup utang.
Orang lain masih mikir-mikir, nih teman luar biasa, dipenjarain, dianggap menipu. Kalau pasal bapak kita yang tahu urusan pasal penipuan KUHP-nya begitu. Ini nipu, dipenjara. Kata dia, teman lebih parah daripada orang-orang, masuk penjara. Kata dia nih ama qadhi, bahasa Arab tuh qadhi, hakim kata kita orang. Kalau kita dipisah masalahnya, ada polisi, ada hakim, ada jaksa. Kalau di Islam itu jadi satu tuh semuanya, satu kesatuan. Jadi akhirnya dia masuk. Kata dia sama hakim, Pak Hakim, saya ini main ditarik aja ini. Bini saya belum tahu. Bini saya, keluarga saya belum tahu, ntar nyariin kalau sama penjara. Saya izin mau pulang dulu, nanti kemari lagi. Kata hakim, modus begitu. Mana ada kalau keluar bakal balik lagi, kagak bisa. Kata hakim begitu, enggak bisa. Saya janji Pak Hakim, bakal balik lagi, ngasih tahu bini doang, takut nyariin. Kata hakim, jaminannya apa kalau kau mau balik lagi? Dia bingung. Supaya meyakinkan, akhirnya jaminannya sesuatu yang berat yang dijadikan jaminan. Dia bilang jaminannya Rasulullah. Kata dia, saya kalau sampai saya ini tidak balik lagi, saya boleh tidak diakui jadi umatnya Nabi Muhammad. Begitu. Hakim gemeter, saudara. Baru ini ada orang pakai jaminan Rasulullah. Kan beresiko ini kalau kagak datang. Dia keluar dari Islam dia. Itu kan resiko berat. Jadi karena dia jaminannya Rasulullah, dia boleh, kata hakim, baik. Kapan ente mau kemari? Besok pagi. Saya bilang dulu sama bini. Baik. Pulang. Bininya nyariin kemana ini. Enggak ketemu waktu itu. Dia datang, bininya kaget. Dari mana, Pak? Saya di penjara. Masalah utang sama bapak. Kok terus pulang? Itu dia. Takut kamu nyariin. Itu dia, saya juga nyariin. Jadi saya pulang. Saya janji mau balik lagi. Kok bisa? Kata bininya, saya jaminannya Nabi Muhammad. Saya bilang begini-begini sama hakim. Hakimnya mengerti, Rasulullah ini beresiko. Enggak percaya Rasulullah jaminan penangguhannya itu. Akhirnya kata bininya, bang kalau begitu mulai sekarang nih maghrib kita baca sholawat, tangisi Rasulullah, tangisi Rasulullah. Maka malam itu dia baca sholawat, enggak berhenti dia baca sholawat. Dari duduk capek Belonjor duduk di kursi, duduk lagi, baca sholawat. Sampai akhirnya karena dia ditarik tuh sama dia, ketiduran, mimpi didatengin Habibuna Muhammad SAW. Kata Nabi nih, singkat aja, panjang itu ya, beberapa lembar itu ya di kitab Qadul Bad itu. Jadi kata Nabi bilang begini, kenapa denganmu? Kau ini kok murung mukanya? Dijawab, saya punya hutang sampai di penjara ya Rasul. Saya bingung. Kata dia nih dalam ini. Kata Nabi, ente datengin aja orang yang rumahnya di ujung desa ente ini. Ujung tuh. Bilang sama dia, Rasulullah suruh dia bayarin hutang ente. Begitu. Kalau dia nanti nggak percaya dikata modus, bilang dia nih amalannya tiap hari, tiap malam baca sholawat 10.000 tiap malam. Nah malam ini dia ketiduran, dia ragu udah dapat 10.000 apa belum. Ini udah jalan dia 10 tahun belum putus. Kata Nabi, datang aja sama dia. Nanti kalau dia minta petunjuk, buktinya mana, takut kata modus, jawab dua ini.
Maka pagi itu biasa dapat petunjuk ini. Salat subuh pun kagak wiridan. Takut pergi doang tuh orang. Maka dia habis salat subuh tuh dia jalan ke ujung desa yang diunjuk oleh Rasulullah. Temuin tuh orang. Orang kaya derma. Disampaikan. Begitu. Kata dia, sesudah salam duduk, dia ngobrol. Pak, saya datang kemari ini menyampaikan salam dari Nabi Muhammad. Itu dia nangis. Nangis tuh. Dapat salam dari Nabi. Merasa dari dia baca sholawat itu di hati. Dia nangis. Girang. Alhamdulillah. Terus apa yang diomongin sama Nabi? Kata dia, itu dia berat diomonginnya tapi udah disampaikan. Apa? Nabi nyuruh bapak supaya bayarin utang saya. Lah melotot. Modus ini. Modus pakai bawa-bawa Rasulullah. Lalu saya suruhin utang. Siapa yang utang saya suruh bayar. Kata dia, demi Allah, Rasulullah yang nyuruh. Katanya bapak ada dana sedekah. Saya pengen bukti. Kata dia. Enggak pakai demi Allah dah. Apa buktinya? Kata Rasulullah, bapak ini baca salawat tiap malam 10.000. Udah jalan 10 tahun. Ini enggak ada yang tahu, bininya aja enggak tahu. Dia ngamalin itu. Enggak ada yang didongengin. Baru temennya, bininya enggak tahu. Dia enggak mau cerita amalan yang diamalin. Sampai dia punya harta banyak itu dia enggak cerita. Akhirnya kata si bapak ini benar nih. Sebab saya belum pernah cerita seumur bahwa saya udah baca sholawat 10 tahun. Nggak putus. Biar saya yakin. Atau lagi. Apa? Kata dia begini. Kata Nabi, ente malam ini ketiduran. Ragu. Udah selesai belum mirip? Ente bingung. Baru segitu tuh. Udah cukup. Berapa utang? 500 dinar. Kasih. Nih 500 dinar dikasih. Ini yang 500 sebagai kabar gembira saya dapat salam dari Rasulullah. Udah 1.000. Begitu. Kalau 5 miliar itu udah 1 miliar. Udah 2 miliar. Kalau 5 miliar atau 5 dinar itu namanya udah 2 miliar. Kan begitu. Begitu tuh. Kan udah dapat dia dana-dana. Begitu 500 kasih, udah untung, dapat 1. Kan lebih lagi 500. Kata dia, "Nih, bayarin, ente cepet biar ente jangan ampe masuk penjara." Dia datang lari, enggak pulang dulu. Lalu pergi ke penjara, ke Qadhi. Pas pergi di Qadhi, itu di depan gerbang kalau bahasa kita polsek tuh, udah disambut sama pimpinannya. Kapolsek oleh Qadhi. Marhaba ya Allah, saya tunggu ente. Udah ente jangan puyang-puyang masalah utang itu. Kata dia, saya bayarin berapa utangnya? 500 dinar. Ini. Dia bingung. Loh dia kemarin menjara mau pulang aja gak boleh. Dia dikasih. Nih, ente bayarin dia tuh utangnya. Bayarin. Udah dapat 1.500 dinar. Begitu. Udah lebih. Dia bingung nih orang nih. Apalagi ini? Kata dia, berkat ente saya semalam seumur-umur belum pernah ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Saya semalam ngimpi. Nabi bilang, ente tolongin apa tuh orang susah? Kalau ente nolongin orang susah tuh, yang punya utang tuh, nanti di akhirat urusan-urusan ente, nanti saya bakal bela di hadapan Allah. Begitu Nabi. Maka berapa utang? Jadi saya kasih. Begitu. Udah dikasih.
lalu kemudian baru nerima dana, itu sih yang mau menjarain. Begitu. Yang disebut korban yang diutangin datang ke situ, langsung dipeluk, dicium juga. Pak Hakim jangan dipenjara, jangan. Dia bingung lagi, gitu. Udah utang saya bebasin, coba, begitu. Utang saya bebasin, dia bingung apa lagi. Dia bilang saya semalam ngimpi, seumur umur gak pernah ngimpi ketemu Rasulullah. Saya malam ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Kata Nabi, kalau ente nolongin tuh orang susah, entar kesusahan ente di akhirat saya tolong. Jadi saya bebasin. Ini saya tambahin 500. Jadi utang lunas, duit dapat banyak. Itu berkata apa tuh? Sholawat. Jadi kita baca sholawat tuh, ini kisah nyata. Begitu bisa dilihat di dalam kitab Al-Qaulul Muti. Baca sholawat tuh. Jangan gak baca sholawat. Aman Nabi. Itu begitu. Maka kiai kita ini baca sholawat. Amanah. Penting baca sholawat. Ini amalan yang sangat ringan dan luar biasa. Sambil tiduran bisa, sambil jalan bisa, masak bisa, baca sholawat. Karena Nabi pintu menuju Allah. Kita pintu menuju Allah adalah Rasulullah. Dan pintu menuju Rasulullah banyak baca sholawat. Babuna ilallah wa Rasulullah. Wa babuna ila Rasulillah huwa kasratus salati wassalami alaihi. Pintu kita menuju Allah Rasulullah. Pintu menuju Rasulullah banyakin baca sholawat. Sholawat, jangan tidak baca sholawat. Insya Allah subuh enggak ada orang baca sholawat yang kemudian itu ngalamin kesusahan, enggak ada rumus. Saya mau sebut satu pohon, saudara. Sejagat raya ini pohon bacanya tasbih. Tasbih subhanallah bihamdi subhanallah. Kecuali pohon kelapa. Itu pohon kelapa yang dibaca sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Itu goyang-goyangnya. Kalau kita dibukakan hijab sama Allah, didengerin tuh kelapa, apa suaranya dia, pasti bakal kita dengar sallallahu alaihi wasallam. Maka karena pohon kelapa ini demen baca sholawat, hidupnya manfaat. Tinggal di gunung hidup, tinggal di laut hidup, mau di daerah daratan, di lautan hidup, daerah asin hidup. Bukan sekedar hidup, manfaat. Batangnya manfaat, daunnya manfaat, ketupat itu, lidinya manfaat, batoknya tuh orang Madura tuh, batok kelapa, buahnya manfaat, airnya manfaat, jadi nggak tahu apanya aja manfaat. Gara-gara apa itu kelapa tuh apa manfaat, sampai jadi simbol pramuka itu. Gara-gara doyan baca sholawat. Orang baca sholawat hidup di zaman tenang, hidup di zaman susah, hidup enggak stres, hidup itu sholawat. Maka kita jangan tinggal baca sholawat, benar. Jangan tinggal, biar kita jangan ngalamin stres dalam hidup. Jangan bingung. Begitu, sholawat ini penting. Sebisa kita baca sholawat. Niatnya satu, menjunjung tinggi perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Wahai orang yang punya ikatan iman dengan Nabi Muhammad, bersolawat. Bukan wahai muslim, enggak. Maka enggak semua muslim doyan yang baca solawat. Yang punya keimanan tinggi aja baca solawat sama Nabi Muhammad. Baca solawat. Saudara sakit, baca solawat aja. Beneran, minta sama Allah. Ya Allah berkat solawat, sembuhin saya tanpa perlu banyak berobat. Allah kasih sembuh. Beneran, solawat. Banyak nah. Kalau saya bercerita tentang keagungan solawat kepada Rasulullah, teramat sangat besar dan banyak sekali.
Jadi inilah kenapa kiai kita baca sholawat. Kemudian wassalam, karena Al-Qur'annya wasallimu taslima. Membaca salam. Membaca salam. Aman Nabi. Jadi ini penting. Ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalimat Sayyidina. Jadi Sayyidina ini bahasa Indonesianya baginda kita. Sayyidina itu bahasa Indonesianya penghulu kita. Sayyidina itu bahasa Indonesianya pemimpin kita. Pemimpin kita. Pemimpin kita, penghulu kita, baginda kita. Itulah Sayyidina dalam bahasa Indonesia. Apakah perlu di dalam baca sholawat itu pakai Sayyidina? Memang perintah langsung dari Nabi tidak. Perintah langsung dari Nabi tidak. Nabi tidak perintahkan kita kalau baca sholawat baca Sayyidina. Tidak ada. Satu hadis pun bunyi itu tidak ada. Perintah baca Sayyidina. Tidak ada. Cuman pertanyaannya, ini kita baca Sayyidina bagaimana? Namanya sulukul adab. Namanya sulukul adab. Menjalankan totok romo. Jadi kalau aman Nabi itu menjalankan totok romo lebih tinggi daripada menjalankan perintah. Bandingannya begini, biar kita bisa paham. Orang tua kita zaman dulu kan di Ulu Jami juga sumur tuh pakai sumur timba ya kan. Belum ada pam-pam tuh nyuntik-nyuntik, belum ada. Kata emak kita sama kita sebagai anaknya, anakku malam mak mau tahajud, ambilin air seember buat emak wudhu. Jadi ibu kita nyuruh kita ngambil air seember. Itu namanya perintah ibu. Ibu kita perintahin ngambil air seember. Ngejalanin perintah ibu tuh wajib ngejalaninnya nih. Kalau kita langgar bisa dosa. Tapi ada yang tidak dosa. Nih bagiannya. Ketika kita lihat kolamnya ternyata kosong. Akhirnya ini anak bukan ngambil seember, ngisi sekolam penuh. Kolam sampai penuh. Kira-kira ibunya marah nggak? Hah? Marah nggak? Hah? Marah apa girang? Loh, perintahnya seberapa? Seember. Ini menyalahi perintah. Ngisinya berapa? Sekolam. Ibunya marah nggak kira-kira? Marah nggak? Hah? Nih, dia nggak usah ngomong ibu, dah bapak aja. Bapak nyuruh sama anaknya ngisi air sekolam, seember. Sama anak bapak diisi sekolam, marah nggak bapak? Enggak. Marah apa senang? Itu namanya sulukul adab. Menjalankan totok romo. Meski perintahnya seember, kita isi sekolam, itu tidak dianggap menyalahi. Begitu. Meski Nabi nyuruhnya, enggak usah, Sayyidina enggak disuruh, ngelarang enggak ada, nyuruh enggak ada. Begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu. Tapi kita baca Sayyidina kayak yai kita. Ini namanya sulukul adab. Menjalankan totok romo. Kayak tadi emak kita nyuruhnya seember. Jadi kita sebagai orang tua sama anak, nak bagi 20.000, dibagi 1 juta, marah nggak? Hah? Kan menyalahi perintah. Menyalahi perintah, marah nggak? Kagak. Sulukul adab aula min imtisalil awamir. Menjalankan kesopanan itu lebih tinggi dari sebatas jalanin perintah. Itu kenapa yai kita ada Sayyidina. Jadi Sayyidina itu bukan nambahin, bukan. Tapi bentuk penghormatan. Siapa yang nyuruh? Allah dalam Al-Quran. Kata Allah, la taj'alu
doa ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dah. Kata Allah, jangan Anda panggil Rasul kayak panggil teman. Jangan. Jangan. Penghormatan. Ini namanya disebut sulukul adab. Kayak kita. Bini kita namanya Komaria. Kita namanya Abbas. Anak kita Baskol. Jadi Abbas Komaria maksudnya. Gabungan antara nama bapak sama nama anak. Kan orang sekarang begitu ya. Gitu. Jadi kita Abbas namanya. Bini kita Komaria. Maka kita boleh panggilnya Kom. Boleh. Bini kita manggil kita Bas. Boleh. Boleh. Tapi enggak pakai ada. Yang pakai ada. Manggilnya papi, mami, baba, nya, abang, neng. Itu namanya ada. Namanya ada. Sebab kalau kita manggil bini kita nih sama kita, Bas bagi duit, entar anak kita bakal bilang sama kita, Bas bagi duit. Gara-gara kita manggil laki kita, ya bagi duit, anak kita panggil kita, iya juga. Bukan dia, kita bapaknya, bukan. Merenahin anak. Buat adab namanya. Boleh anak kita manggil wong KTP kita Abbas, kata anak kita Bas bagi duit. Boleh, boleh. Emang namanya juga nggak ada ayah tuh. Ya, nggak ada. Abbas saja namanya. Tapi manggil ya itu penghormatan. Namanya penghormatan. Enggak etis secara tawadhu. Nama kita Profesor Dr. Abbas MA. Oh, namamu siapa? Nama saya Profesor Doktor. Enggak usah. Nama saya Abbas. Tapi orang bakal manggil Prof. Enggak apa-apa. Itu penghormatan. Walaupun kita Abbas. Padahal Prof itu enggak ada di KTP kita. Itu namanya penghormatan. Sulukul adab. Itu disuruh oleh Allah. Jalanin totok roh. Masa sama ayah kita aja kita hormat dengan sebutan ayah walaupun di KTP-nya gak ada. Masa sama Nabi tak boleh kita bilang Sayyidina. Ini karena tidak paham. Ada yang bilang ada hadis la tusayyiduni fis shalah. Ada yang bilang begitu. La tusayyiduni fis shalah. Diartikan jangan baca Sayyidina dalam sholat. Ini udah dicek hadis ini oleh seluruh ulama, hadis palsu. Saking ogahnya bilang Sayyidina. Itu penghormatan. Penghormatan. Bukan kita menambahi merendahkan Nabi, menghormati. Sama seperti anak kita manggil kita ayah, Abbas, pakai ayah, nih penghormatan. KTP-nya Abbas. Boleh panggil Bas, boleh. Cuman kita juga kesinggung juga ya kan. Kan begitu. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkan rahmat kepada si Muhammad. Kan kurang ajar ya. Begitu. Maka Sayyidina itu baginda kita. Pemimpin kita. Penghulu kita. Itu Sayyidina. Itu begitu. Dan Nabi ini siadanya tinggi. Maka Nabi bilang dalam hadis itu, ana sayyidul awwalina wal akhirin. Aku ini pemimpin orang dulu, orang terkemudian. Ada sayyid itu ada. Cuman kalau ketika sahabat bertanya, bagaimana saya bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Kata Nabi, Allahumma sholli Muhammad aja. Itu sebagai tawaduknya Nabi. Begitu. Ketika orang nanya, siapa nama sampean? Abbas. Iya, itu sebagai bentuk ketawaduan kita. Ketika orang lain, jangan sebut Abbas. Dokter. Begitu kalau kita dokter. Begitu. Kalau kita dosen, Pak dosen. Padahal nggak ada di KTP-nya. Itu namanya bentuk penghormatan. Disebut sulukul adab. Jalanin totok roh. Sayyidina.
yang kayak begitu. Penghormatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Sebab Allah tidak pernah menyebut nama Nabi dengan sebut nama langsung, kecuali pada bab-bab berbicara kebesaran. Manggil Nabi itu Allah, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka, ya ayyuhal muddassir, ya ayyuhal muzammil. Enggak menyebut ya Muhammad. Tapi sama Nabi Musa, ya Musa ikhlaqna alaik, ya Ibrahim, namanya langsung. Ama Nabi tidak. Dua lah tuh. Ada Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidq. Ini kenapa ini? Ini bukan berbicara ini, berbicara tentang kedudukan. Kalau kedudukan mau tidak mau ngikutin apa adanya. Itu kedudukan berbicara. Itu normal. Begitu. Yang kaya-kaya begitu. Tidak dalam rangka kerendahan. Kayak orang absen mau vaksin, kan namanya aja. Dia kagak kenal ini siapa. Apa ini profesor? Apa ini kiai? Apa ini ustadz? Ya apa aja yang ditulis di dalam draft yang ada. Husin dan begitu. Walaupun Ustadz Husin itu pas nongol, maafin Pak Ustadz ternyata kan begitu. Enggak apa-apa. Itu kan bukan dalam rangka kerendahan. Berbicara kedudukan, itulah Muhammadur Rasul. Kenapa enggak ada Sayyiduna di situ begitu? Nah, itu berbicara kayak begitu. Jadi baca Sayyidina itu diajarkan oleh agama dan ganjarannya besar. Membaca Sayyidina besar. Sayyidina Muhammad, Sayyidil Mursalin, pemimpin para rasul. Bila Rasul aja pemimpinnya Nabi Muhammad, apalagi bukan Rasul. Jadi makhluk ini saudara, yang paling mulia sejagat raya ini yang punya ruh. Itu makhluk mulia. Yang punya ruh tuh disaring lagi oleh Allah. Yang paling mulianya manusia. Maka manusia ini disebut walaqad karramna bani Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini makhluk mulia. Dari manusia ini disaring. Yang mulianya lagi manusia yang pangkatnya solihin, orang soleh. Itu paling mulianya kita. Orang soleh ini disaring lagi untuk ditinggikan derajatnya. Begitu. Namanya disebut siddiqin. Siddiq pangkatnya. Jadi kalau udah ngomong siddiq, dia makhluk Allah, punya nyawa, manusia, soleh di atasnya. Siddiq ini wali-wali. Diangkat lagi nih saking ibadahnya luar biasa sama Allah. Dipilih ini nggak bisa diwirid, jadi nabi. Maka nabi itu paling tinggi dibanding wali. Itu nabi. Itu nabi. Nabi ini banyak, 124.000 orang. Jumlah nabi. Disaring lagi oleh Allah untuk ditinggikan derajatnya menjadi rasul. Dalam satu riwayat 315 rasul itu jumlah. Dari 315 rasul itu disaring lagi untuk ditinggikan derajatnya, diabadikan namanya sepanjang zaman. Dalam Al-Quran itu 25. Itu yang disebut Nabi 25. Itu yang 25 itu abadi. Yang 25 ini disaring lagi untuk ditinggikan. Dapat gelar ulul azmi. 5 orang. Begitu. Ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ini ulul azmi ini dipilih lagi. Untuk jadi rajanya Rasul, rajanya Nabi, rajanya makhluk sejagat raya. Yang gelarnya Sayyidil Mursalin yang ditulis di situ. Itu satu raja, nggak boleh banyak. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad itu paling tingginya makhluk sejagat raya. Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil anisyiqaq. Di dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadirin,
Kita harus yakin 1000% makhluk Allah yang paling mulianya makhluk sejagat raya, bukan manusia, makhluk. Makhluk itu apa aja? Makhluk tuh paling mulianya makhluk kudu tertanam di hati kita. Makhluk termulianya makhluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ama surga masih tinggian Nabi Muhammad. Kan kita sering pengen masuk surga, pengen masuk surga, itu masih rendah. Atau ama aras Allah masih tinggian Nabi Muhammad. Wong makhluk paling tinggi, surga makhluknya Allah, Nabi makhluknya Allah, tinggian Nabi, arasnya Allah tinggian Nabi. Sahabat yang mengerti ini selalu ngomong sama Nabi begini, mukanya pucat. Di antaranya Sauban radhiyallahu an, makamnya di Syria dekat dengan makam Wahsy, ada berdengandeng. Sayyidina Sauban ditanya sama Nabi, kenapa mukamu murung? Begini Nabi, saya ini kalau dekat sama engkau lagi stres hilang, saya nggak pusing, tenang. Cuman di rumah saya stres. Apa yang kau buat sedih? Ma'ahsan. Apa yang membuat kau bersedih? Begini saya bayangin Nabi, di akhirat nanti engkau masuk surga, enggak tahu dah saya bisa masuk surga apa enggak. Nah, kalaupun saya masuk surga dari ibadah yang dilakukan ini, tentu surga saya sama surga engkau beda. Enggak bakalan sama. Wong kau Nabi, makhluk mulia di mata. Saya siapa? Terus bagaimana? Kata Nabi, jadi ente minta apa? Ya silakan minta. Saya pengen ketemu engkau di surga, bukan di dunia doang. Rugi kalau saya dapetin surga nggak ketemu engkau. Tuh yang mengerti. Ibarat hajatan saudara, hajatan, makanan segala macam ada. Ama pengantin gak ketemu, enak nggak? Hah? Enak nggak? Enggak enak. Begitu biar makanan enak-enak, pengantinnya cemberut. Gua gedek banget kondangan, gua nyesel. Mendingan gua kurangin dah 20.000 kayak. Begitu kata dia. Masa pengantin kayak begitu sama gua kayak begitu dia ngundang? Begitu. Ini pengantin. Maka dalam maulid itu ya arusal khafiqain, ini pengantin. Maka tempat dipandang oleh Allah itulah Nabi Muhammad. Maka disebut rahmatan lil alamin. Semuanya dapat rahmat. Tidak ada yang enggak dapat rahmat. Karena itu penting kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut di sini Sayyidil Mursalin. Pangkatnya Nabi itu adalah pemimpinnya para rasul, apalagi bukan rasul, wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi. Siapa keluarganya Nabi itu? Jadi keluarganya Nabi itu adalah Bani Hashim, Bani Muthalib kalau bab zakat. Begitu. Bani Hashim, Bani Muthalib. Itu disebut keluarga. Itu yang sekarang Habib-Habib. Itu namanya keluarganya Nabi, anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Habib-Habib. Kita orang harus hormat sama Habib-Habib. Harus hormat. Enggak boleh kita enggak hormat. Enggak bisa wusul sama Allah kalau enggak hormat sama Habib-Habib itu. Kita Habib beneran, ada juga Habib palsu. Ngaku-ngaku dong ada. Jadi Habib itu adalah anak cucu Rasulullah SAW. Itu begitu. Kita itu harus hormat. Makanya suruh baca sholawat. Yang benci-benci Habib tuh saya ngeri waktu sholawat. Waktu sholat. Dibaca sholawat apa kagak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala. Nah ini ala ali ini bagaimana kata Allah? Wa ala ali ya mau dia benci wa ala ali. Kita enggak boleh. Enggak boleh. Ada benci di hati kita. Bahaya.
Cucu masalahnya. Nah cucu kita ada yang nyentil orang. Kita marah nggak sebagai engkau? Marah nggak? Marah. Ini kalau sampai Nabi marah sama kita, nggak masuk surga kita. Jangan. Andai pun kita nggak sejalan, iya kita nggak mencelakai sholat aja. Kita sholat di Al-Intisom, ya kan? Begitu ada yang sholat di masjid sebelah di mana? Kan kita nggak ngikut imam sebelah, ngikutnya imam di sini. Kan nggak apa-apa. Yang penting nggak benci, nggak ikut modelnya. Nggak apa-apa. Yang penting jangan ada benci. Kita nggak tahu apa yang terjadi, cuman baru katanya. Bahaya. Melihatnya dengan telinga namanya. Itu bahaya. Kita nggak tahu yang sebenarnya. Itu bahaya. Kita nggak boleh. Harus ada mahabbah kepada ahlul bait. Begitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Bahaya. Nanti marah kakek. Kalau kakeknya marah, mendingan kakek tetangga kita marah. Nah kalau ini kakeknya adalah Nabi, marah, repot di kita. Begitu, maka kita nggak boleh. Kalau mabuk-mabukan diingetin, jangan, kau kan cucunya Nabi, jangan begini. Itu namanya sayang sama Nabi. Itu begitu. Dan Quran yang nyuruh, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan olehmu ya Rasulullah, aku tidak minta dakwah Islamiyah ini kau jadi tahu Allah, tahu sopan santun, enggak minta upah. Mintanya sayangnya kerabatku, ahlul bait. Kita kudu tahu, hormat. Jangan enggak hormat. Bahaya dalam hidup. Bila kita enggak sejalan, no comment, begitu aja. Begitu umpamanya saudara enggak suka ini apa nih? Kita enggak. Bahaya dalam hidup. Keluarga Nabi disuruh kita, enggak boleh. Begitu aman Nabi, enggak boleh. Man adza Husainan faqad adzan. Siapa yang menyakiti Husain menyakiti aku. Nah, ini cucu-cucunya. Jadi menyakiti ahlul bait enggak boleh. Enggak boleh. Tapi juga kalau salah jangan kita ikuti. Ada orang ngaku ahlul bait, udah ente enggak usah puasa. Umpamanya. Udah dosa ente saya tanggung. Ini enggak benar. Gitu yang kayak begitu, benar enggak diikuti yang kebenar-kebenarnya. Kalau ada yang kayak begitu, seumpamanya, namanya manusia macam-macam. Begitu. Kalau ada yang enggak benar, tapi kita jangan benci, bahaya. Benci, bahaya. Kalau yang enggak benar menyalahi Rasulullah, jangan. Karena kita harus ikut Rasulullah. Begitu. Wa sahbihi dan sahabatnya Rasulullah. Ada berapa jumlah sahabat? Banyak, 124.000 orang sahabat. Sunat kita baca sholawat kepada keluarga, sunat kita baca sholawat kepada sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita kudu baca sholawat kepada sahabat? Siapa sahabat ini? Sahabat itu orang yang ketemu Nabi Muhammad, kumpul sama Nabi Muhammad, beriman sama Nabi, kumpulnya di bumi, walaupun Nabi nggak lihat, dia lihat, atau Nabi lihat dia kagak lihat. Itu sahabat Nabi. Kita lagi tidur dilihat Nabi, itu kita sahabat. Atau Nabi lagi tidur, kita lihat Nabi, itu kita sahabat. Nurun nubuah tuh kayak begitu. Sahabat tuh begitu. Maka sahabat Nabi itu banyak. Jumlahnya 124.000 orang. Dan Nabi sampaikan, ashabi kan nujum. Sahabat itu kayak bintang. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Yang mana engkau ikuti, kau dapat hidayah dari Allah. Sahabat. Sebab pintu kita menuju Rasul lewat sahabat. Dan sahabat ini banyak, saudara. Nah, ini yang paling penting buat kita. Bila sahabat jumlahnya 124.000, kalau pakai standarisasi per sahabat satu hadis, maka jumlah hadis 124.000 hadis. Begitu. Itu bila satu, tapi faktanya enggak begitu. Banyak.
Siti Aisyah 1210 hadis. Abu Hurairah 5337. Anas bin Malik 2223. Ibnu Abbas 1660 hadis. Dan masih banyak. Kalau pakai rata-rata per sahabat 100 hadis, 100 dikali 124.000. Kalau pakai rata-rata itu berapa tuh hadisnya? Wis banyak aja dah, susah ngitungnya. Bingung. Nah pertanyaannya, udah diubek belum tuh hadis itu sehingga kita dikit-dikit bid'ah? Begitu. Biar kita jangan ini bid'ah. Begitu. Udah dicari belum semuanya? Ulama tuh begitu. Maka yang lebih sopan jadi muslim tuh, saya belum tahu hadisnya. Itu lebih enak. Dibanding ngomong dibanding ngomong tidak ada hadisnya. Itu begitu. Lebih sopan, saya belum tahu hadisnya. Mungkin ada yang tahu. Kalau tidak ada hadisnya, kalau ternyata ada, kita dusta sama Rasulullah. Itu bahaya. Karena sahabat Rasulullah banyak. Banyak Pak. Sahabat Nabi ini banyak. Kita bahadis saja banyak Pak. Kita bahadis. Hadis Nabi aja di Bukhari itu hampir 10.000. Itu Imam Bukhari. Itu belum tuntas, belum. Imam Bukhari aja bilang, saya ini hafal hadis Rasulullah 100.000. Itu yang di Bukhari 10.000 kurang dikit. Kalau nggak pakai diulang-ulang 4.000-an hadis itu. Jadi kalau dia itu 10.000, masih 90.000 lagi. Itulah kenapa ada Muslim, kenapa ada ini Mustadrak, Imam Hakim dan seterusnya. Abu Dawud, Tirmidzi, itu baru Imam Bukhari. Belum Tirmidzi dan seterusnya. Jadi hadis itu banyak. Wong sahabat Rasulullah itu banyak. Dan sahabat Rasulullah itu macam-macam. Ada juga yang bikin ketawa Nabi, ada. Dia sahabat Nabi, namanya Nuaiman. Nuaiman ini kalau bahasa kita orang pelawak, bikin Nabi nyengir. Hampir udah wafatnya Nabi bilang, oh no Nuaiman, lagi nyengir-nyengir di surga, lagi cingkrak-cingkrak. Kata Nabi, emang dia kerjaannya tukang bikin Nabi ketawa. Itu Nuaiman. Jadi orangnya iseng orangnya. Orangnya iseng. Di antara isengnya Nuaiman. Nuaiman ini kesebut sama Nabi. Kelakuannya Nuaiman. Jadi Nabi lagi ngajar, ada orang lewat, orang Badui, bahasa kita dari pegunungan, orang kampung, dagang madu, madu, tahu madu? Gitu. Nih madu tuh ada yang asli, ada yang palsu. Kalau yang asli, kalau dibawa ke rumah, piring pecah, gelas pecah, pintu rusak, itu madu asli namanya. Yang kayak begitu tuh, namanya madu asli tuh. Benar nggak? Iya begitu. Ini dia dagang madu, madu odeng, asal bahasa Arabnya, asal madu. Jadi dibawa-bawa tuh orang kampung ini, ditanya sama Nuaim, apaan itu yang kalau madu? Dia tahu Rasulullah demen madu, begitu. Terus ini apa? Saya dagang, ini belum laku, pengen laku. Sini, tenang ya. Ente duduk depan. Duduk. Nuaiman bawa semuanya. Madu. Banyak sekeranjang. Dibawa sama Nuaiman. Kata Nabi, ada apa Nuaiman? Dengar aja. Bentar Nabi. Ini ada orang ngasih madu. Begitu. Madu. Nabi suka sama madu. Obat kesehatan. Madu tawar. Banyak. Dibagi-bagi sama yang ngaji sebotol-sebotol. Banyak sedang. Bagi kita minum. Nuaiman keluar, bisikin tuh, ama yang tadi dagang madu, nanti Pak yang bayar, yang baju putih, ya, begitu. Nuaiman pergi, maka kemudian Nabi selesai ngajar itu, nih enggak pulang, nih madu saya belum dibayar, yang mana? Itu yang tadi diminum, Nuaiman.
Itu kerjaannya Nuh Aiman. Sama Nabi. Itu begitu. Nuh Aiman. Nah gitu. Kerjaan. Bikin Nabi itu ada kelakuan. Begitu. Disebutnya konyol begitu. Tapi Nabi ngira melakukan banyak itu. Waktu wafatnya Nuh Aiman lagi nyengir. Bikin Nabi ketawa mulu, itulah kerjaan Nuh Aiman. Banyak. Sahabat itu macam-macam. Ada lagi sahabat udah salah, sama Nabi masih protes juga. Nabi nyengir juga, ada lagi kerjaannya. Sahabat Nabi, artinya macam-macam ya, namanya juga sahabat, macam-macam. Orang baik semuanya. Dia bilang, halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasul. Ada di Bukhari juga ada di sini. Halaktu ya Rasulullah. Kalau bahasa kita cilaka 12 Nabi, cilaka 12. Kenapa cilaka-cilaka ini? Saya siang-siang Ramadan ini tidur sama bini. Ya Allah, lagi puasa. Tidur sama bini, habis nggak tahan. Begitu kata orang sih lockdown, kata saya rockdown. Divaksin positif gara-gara rockdown. Begitu. Maka kemudian itu saudara, akhirnya kata Nabi, ya kudu merdekain budak. Kalau ente tidur siang-siang sama bini mah, ini berat ini kafaratnya. Kudu merdekain budak. Kata dia, budak dari mana? Seorang orang punya. Kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak boleh bulan Syawal. 2 bulan. Dapat sebulan. Perut perih buka. Angus, ulang lagi dari nol. Tuh kalau tidur siang-siang sama bini. Begitu. Jauhin dah bini, dapur aja ke di mana kalau Ramadan. Tunggu maghrib. Tuh begitu. Kalau dapat 59 hari, batal sehari-hari ke-60. Angus, ulang lagi dari hari. Kata Nabi, ente puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Allah ya Rasulullah, saya ini udah ngomong puasa aja, kalau boleh saya wakilin ini. 2 bulan gak kuat. Aduh, kata Nabi, kalau nggak mampu sedekah 60 mud sama 60 orang, 15 rumah depan, 15 rumah belakang, kanan kiri. 60, nggak boleh 1 orang. 60 mud, semut sekilo dah. Lebih itu sekilo, itu lebih dikit doang. Begitu. Sekilo jadi 60 kilo. Kata dia, ya beras dari mana Nabi? Kata Nabi, ya Allah udah susah, sengsara, salah kan, bikin ribet aja. Akhirnya Nabi ke rumahnya, masuk rumah, ngambil beras 60 kilo, dibagi. Dia nanya lagi, Nabi dibagi sama siapa? Ya sama orang miskin, 60 orang. Nabi biar ente paham ya, dari ujung desa kita sampai ujung desa, yang paling miskin saya. Coba, dari ujung ke ujung yang paling miskin saya, maknanya buat coba kata Nabi, itu ma baina la baitaiha afqaru minni. Tidak ada dari ujung Madinah sono sampai ujung sono no gunung ini nih. Madinah kan diapitul oleh gunung. Enggak ada yang lebih miskin dibanding saya. Saya paling miskin. Kata Nabi akhirnya, yaudah pulang lah. Gitu kata Nabi. Tapi nyengir Nabi. Ada aja orang. Itulah begitu sahabat di antara pernak-pernik kehidupan sahabat-sahabat Rasul. Meski begitu mereka orang tinggi, nggak boleh kita mencela sahabat Rasul. Tidak boleh. Tanpa sahabat Islam nggak nyampe sama kita. Kan mereka punya murid. Itulah sampai guru-guru, termasuk yang ngarang kitab kita ini. Itu kita masuk. Wattabi'ina lahum, dan para tabi'in. Tabi'in itu orang yang ikut sama sahabat. Muridnya sahabat namanya tabi'in. Muridnya Nabi namanya sahabat. Inilah bacaan kita. Besok kita bakal masuk di materi awal kitab kita dengan sholawat ini. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini, atau luarnya dipersilakan Allah. Baik, boleh Bapak. Iya, rahmat yang disertai penghormatan setinggi-tingginya. Salawat dari malaikat kepada Nabi,
memohonkan ampunan. Iya. Salawat sesama kita artinya Mendoakan. Di dalam khairat itu ada salawat kepada Jibril. Iya. Kepada Mikail. Kepada Mikail. Nah, iya baik. Jadi kenapa kita membaca salat kepada malaikat Jibril, kepada malaikat ini gitu, kita baca salawat itu karena mereka ini pintu-pintu kita menuju kepada Allah. Malaikat Jibril alaihi salam itulah wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad disampaikan kepada kita itu melalui malaikat Jibril. Sebagai bentuk penghormatan kita kepada malaikat, kita disuruh salawat kepada malaikat. Di antaranya caranya seperti tadi di Dalailul Khairat. Allahumma sholli ala sayyidina Jibril, sayyidina Mikail, begitu. Kenapa kita kepada malaikat maut segala macam? Kalau mau diceritain, ini kita nih yang ngerti kesehatan malaikat maut. Saya mau bedah tentang ilmu kesehatan. Jadi yang mengerti anatomi tubuh, ini malaikat-malaikat ini. Malaikat maut dah, orang kita sebut Israil. Itu jujur, malaikat paling jagonya kesehatan, itu malaikat Israil. Jadi ceritanya begini. Waktu Allah mau mencipta manusia, suruh ngambil segenggam dari bumi. Yang disuruh Jibril, enggak sanggup. Karena bakalnya begini, kalau enggak taat sama Allah neraka, kalau taat surga. Waktu mau ngambilnya itu, Jibril enggak sanggup, enggak bisa saya. Kalau bakal nantinya ada yang maksiat, tuh enggak sanggup ya. Maka kemudian dipindahkan kepada malaikat Mikail Israil, sampailah malaikat maut singkat. Azrail ambil tanah segenggam untuk manusia. Saya mau mencipta manusia, khalifatullah fil ardi, Adam alaihissalam. Dengan ngambilnya begitu, ini bumi membawa jadi manusia. Kalau kau patuh amal, kau bakal dianugerahi surga. Kalau enggak patuh, neraka. Maka malaikat maut bilang sama Allah, dialognya, ya Rabb, baik saya ambil. Maka malaikat maut itu ambil. Ini tanah, itulah yang menjadi Nabi Adam atau kita ujungnya. Itu cikal bakalnya malaikat maut. Maka kemudian malaikat maut ini oleh Allah, kau juga yang bisa nyabut. Karena kau yang ambil ini tanah, kau juga yang bisa nyabut. Ini mau ampun-ampunan berbicara nyabut nih. Kata malaikat maut dialog dengan Allah, ya Rabb, enggak sanggup amat saya nyabut nyawa ini. Kenapa? Nanti saya disumpahin orang sedunia. Orang Lujami bilang, yang nyabut malaikat maut kurang ajar, dia main cabut-cabut aja. Nanti saya disumpahin. Kata Allah, enggak, ente enggak bakalan disebut namanya. Saya ciptakan sebab-sebab kematiannya. Maka di dalam surat Tabarok tuh, gimana itu? Ayat keduanya? Ayat keduanya apa? Gimana Ibu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Sebelum liyabluwakum. Nah kalau ngaji tafsir enggak usah gede-gede, Jalalain aja. Tuh Jalalain aja. Aywa asbabahuma. Dialah Allah yang mencipta kematian, mencipta kehidupan, dan sebab-sebab mati, sebab-sebab hidup. Ini sebab-sebab nih semuanya Allah. Kayak kita ada sebabnya orang tua segala macam. Mati sebabnya ada penyakit. Maka kata Allah, malaikatmu tenang. Ente enggak ada satupun sedunia orang nyalain ente, kagak ada. Tenang. Bener aja. Ada yang mati dulu Jami, kenapa? Kanker yang disalahin. Kanker. Enggak dibilang, malaikat maut ini yang nyabut, kagak. Enggak disebut-sebut. Ambil sekarang, mati kenapa? Gula yang disalahin. Dia gula. Enggak ada itu malaikat maut itu. Kenapa dia? Gagal ginjal. Jadi enggak ada malaikat maut itu. Pada dia tuh yang nyabut mati. Nah beliau ini mengerti kesehatan. Saya mau terangin ilmu kesehatan. Kenapa? Ini sebetulnya panjang pada bercerita bagaimana awal mula penciptaan manusia. Tapi kita singkat-singkat. Jadi
Yang mengerti anatomi tubuh kita ini malaikat maut. Kita sakit, sehat, segala macam, itu mengerti obat ini, obat ini, obat ini, malaikat maut yang mengerti. Jadi kalau kita minum obat nih, malaikat maut mendeteksi badan orang ini bisa nggak memproses obat. Kalau udah nggak bisa, cabut nyawanya. Itulah kenapa di rumah sakit mati. Begitu. Katanya ini rumah sakit paling cakep dah. Kagak ada yang paling cakep rumah sakit. Semua juga ada ruang jenazahnya. Ada nggak ruang jenazahnya? Ada, mati juga, dokternya aja mati. Ahli forensik dokter Munim mati juga. Begitu. Nggak ada yang cakep tuh, semuanya. Mati juga semua orang. Mati. Jadi orang mau dibawa ke rumah sakit nih. Ini karena kita udah nggak bisa diobati, mati. Tapi kalau bisa diobati, ini minum obat. Badan kita bisa mengurai obat, kata malaikat maut, maka sembuh. Jadi yang mengerti anatomi tubuh itu malaikat maut. Makanya kenapa di dalam dalail segala macam itu banyak solawat kepada mereka semua itu, karena seperti demikian di dalam dalail khairat. Jadi bersolawat itu karena mereka banyak jasa. Mohon maaf kalau kita pengen sehat, cuman kan orang kampung kurang paham. Kalau kita mau itu, kalau bahasa ini nih agama, hadoratin aja malaikat mau. Kalau kita sakit, cuma kita ngeri, takut datang doang. Begitu. Itu kan kita kagak paham. Kalau sakit itu dia yang ngerti kesehatan malaikat itu. Maka dengan baca dalail segala macam itu biar sehat karena banyak solawat ini. Sebetulnya kurang lebih ada 700-an, 600 lebih. Kurang lebih hampir 700, 600-nya lebih. Itu di dalail itu sholawat ya. Walaupun kelihatannya diulang-ulang itu, tapi dari 600 lebih ulama. Wali-wali Allah dari mulai Rasulullah, para sahabat. Jadi beliau ini Imam Jazuli itu ngumpulin sholawat dari Rasul, dari para sahabat, para tabi'in yang mereka ini luar biasa dikumpulin jadi satu, namanya Dalailul Khairat. Isinya sholawat kepada Rasulullah SAW. Isi itu begitu. Yang ngarang itu 70 tahun sudah wafat, digali ulang utuh jasadnya. 3 kilo daripada beliau punya makam wangi. Ini dari sini nih makamnya. Intisab. 3 kilo ke sono wangi. Awal kan. 3 kali penggalian itu. Kuburan itu. Waktu perang Maroko, ini makamnya di Maroko. Enak nih. Kalau ada uang ke Maroko. Itu begitu. Maroko itu kira-kira dikit lagi Madrid, Barcelona. Itu begitu. Itu makamnya di situ. Nah, beliau ini luar biasa. Jadi keterima semuanya. Dalailul Khairat. Kalau kita kandungannya amat sangat luar biasa. Itulah kenapa Allahumma sholli ala Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Sayyidina ini dan seterusnya. Karena secara jujur banyak kita utang jasa, utang kebaikan kepada mereka pada. Malaikat Jibril luar biasa. Dengan malaikat Jibril wahyu itu kurang lebih demikian. Allah. Ya sama-sama. Afwan. Sudah? Boleh. Baik. Karena fa'lam itu kita kudu ma'rifatullah, maka kita telah ngaji. Kalau kita enggak berguru, maka kita enggak bisa. Man la syaikha lahu fa syaikhu syaitan. Siapa orang yang tidak ada guru, maka gurunya setan. Harus ada guru yang menyambungkan dia. Begitu. Ibarat burung harus ada sayap. Tanpa sayap enggak bisa untuk dia terbang. Oleh karena itu guru itu perlu. Untuk membaca la ilaha illallah, ya perlu kita guru. Lah itu orang tua kita juga guru kita, dia ngajarin kita untuk la ilaha illallah dan seterusnya. Cuman di dalam tarekat nanti ada tersendiri kalau berbicara tarekat. Begitu. Jadi kalau berbicara tarekat, la ilaha illallah ini kita kudu pertama kali kudu mengenal la ilaha illallah. Itulah yang disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Oleh karena itu kata Imam Ibn Ruslan di dalam Zubatnya, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Mula-mula yang wajib
kepada manusia itu mengenal Allah. Inilah yang disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita mengenal Allah. Mengenal Allah ini bagaimana? Cara kita mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Nanti di depan ini kita bakal masuk pada sifat 20. Karena masih muqaddimah, makanya saya sedikit banyak menyinggung apa ngaji ini mau dipotong-potong aja pengikutin kitab. Karena kita lama amat ya begitu, masih muqaddimah mulu. Ya karena begitu, memang kendala kita. Kalau kita mau langsung ngaji sifat Allah, artinya masuk di tauhidnya, ya saya potong aja. Saya mau ikut saja kepada teman-teman. Nah, oleh karena itu bagaimana cara kita mengenal Allah? Caranya melalui sifat-sifat. Sifat-sifat inilah yang dalam bahasa kampung sifat 20. Begitu. Inilah kita harus belajar ini. Supaya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu maha baik sama kita. Tidak ada yang paling baik sama kita kecuali Allah. Tidak ada yang paling sayang sama kita kecuali Allah. Enggak ada lagi yang paling baik sama kita kecuali Allah. Ini contoh aja orang. Dulu dia waktu mau dia nyalon RW, datang mulu ke rumah kita. Begitu, datang. Pas sudah jadi, dipanggil aja nggak nengok, baru bagi duit, bagi bansos. Panggil nggak nengok. Sekarang mau nyalon lagi, kita dukung nggak kira-kira? Kenapa enggak? Tuh begitu. Allah nggak begitu. Waktu kita susah, duduk-duduk di sejadah nangis-nangis minta sama Allah. Waktu susah. Sekarang alhamdulillah kita sudah nggak susah. Artinya buat makan ada, buat ini ada, usaha jalan umpamanya. Gitu. Kita lupa sama Allah. Sekarang susah lagi. Gara-gara pandemi. Begitu. Susah lagi. Begitu. Kita ngadep lagi sama Allah. Enggak dikatain, lu kemarin kemana? Sama Allah. Itulah Allah baik. Kalau orang udah dikatain, tuh sengsara aja nyari gua lagi. Begitu. Kalau orang, Allah nggak ada lagi yang paling baik. Nah, ini cara mengenalnya lewat sifat-sifat. Nanti di depan kita bakal ngaji sifat-sifat Allah supaya kita lebih akrab dengan Allah, supaya kita lebih intim dengan Allah, lebih mesra. Betapa tidak ada yang paling baik kepada kita kecuali Allah. Diutus Nabi Muhammad ini adalah kasih sayang besar dari Allah. Kasih sayang besar Allah. Tempat dipandangnya Allah itu adalah. Oleh karena itu kita harus belajar untuk mengenal Allah ini pakai guru. Guru yang bisa menyambungkan kita menuju kepada Rasulullah, menuju kepada Allah. Ini adalah di antara cara penting. Nggak bisa kita kalau nggak ada guru. Begitu. Naik motor aja belajar motor kalau nggak ada guru nggak bisa. Begitu. Kudu ada yang ngajarin ini setang, ini gas, ini rem. Ini kalau nggak bakal bahaya. Oleh karena itu, apalagi di agama. Oleh karena itu guru. Nah guru itu hitungannya dalam agama teknis. Guru boleh ganti, guru boleh mati, guru boleh ganti, ngaji mesti terus. Itu mesti. Betul nggak kayak begitu? Gitu. Silakan saja. Begitu. Kita harus berguru kemana aja. Guru kayak kita, nggak mesti gurunya Farudin, Intisom siapa saja, boleh saja. Kita belajar kemana aja supaya dapat ilmu banyak. Itu kayak begitu. Yang penting kita belajar. Jangan tidak belajar. Rugi kalau nggak ngaji. Ngaji ini nyelamatin. Laksana kita main sepeda jatuh-jatuh itu nggak ditertawakan, dimaklumi karena masih belajar. Maka ibadah kita ini yang tukang ngaji ini kalau ada kekurangan kepada Allah dimaklumi karena masih belajar. Tapi kalau kita nggak ngaji, nggak dimaklum, dianggapnya udah bisa. Keuntungan kita ngaji itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara kita mengenal Allah kalau tanpa guru? Nggak bisa. Semuanya harus ada guru pembimbing. Maka Rasul itu secara hakikat guru terbesar buat kita semua. Meski harus lewat guru demi guru demi guru demi guru demi guru sampai kepada Rasulullah SAW. Hakikatnya Rasulullah guru kita. Hakikatnya itu guru kita semuanya Rasul. Hakikatnya. Nah cuman kalau sholawat kehebatannya tuh orang yang baca sholawat pengen makrifat kenal Allah nggak pakai guru bisa karena dia punya jalur khusus sholawat itu. Maka orang tukang baca sholawat itu bakal ketemu segala macam bisa asal dia baca sholawat.
Banyak baca sholawat, ketemu macam-macam. Kalau bahasa kasar, goreng aja kelapa, ntar juga ketemu kok minyaknya. Baca aja, jangan dihitung-hitung. Kalau ngomong baca sholawat nih yang paling enak, kita harus membaca sejarah orang-orang dulu baca sholawat. Al-Bayyumi, ulama besar di Mesir, kalau lagi malas baca sholawat sehari 100.000 kali, itu lagi malas. Gitu, lagi malas. Kalau kita lagi semangatnya nggak dapat, itu semangatnya kita. Begitu. Ini lagi malasnya. Imam Al-Bayyumi, Habib Abdullah bin Husain bin Thair Al-Haddad lagi malasnya 25.000 kali. Lagi malas. Itu jadi kita ini belum seberapa. Untuk dekat dengan Nabi Muhammad ini masih jauh. Maka baca sholawat saja sebisa kita. Biar pada subuh minimal 100 dah habis sholat sallallahu alaihi wasallam. Kalau kami lebih senang begitu. Kami banyak memotivasi dan majlis, jangan tinggal baca sholawat. Benar, barakah. Tidak sedikit teman-teman majlis itu. Kayak Ratibul Haddad. Mohon maaf, yakin 1000%. Enggak bakal kena wabah, saudara. Asal baca Ratibul Haddad. Itu banyak tuh. Kalau kami bedah itu satu-satu, panjang banget itu. Enggak cukup setahun kita bedah kandungan isi itu. Hadisnya sahih semua. Tidak ada yang enggak sahih. Semuanya. Itu begitu, jaminan besar. Ini kenapa harus begini? Karena begini, hidup dengan kita makan doang nih nasi sama garam, kurang enak. Harus ditambahlah lauk segala macam. Biar kita itu ada vitamin. Maka perlulah ada vitamin. Nah, sholawat ini vitamin kita hidup. Supaya kita hidup itu tenang. Jalan keluar dalam berbagai macam problem Allah berikan. Itu baca sholawat. Baca sholawat. Dan saya selalu memotivasi kepada teman-teman majlis jangan tinggal baca sholawat. Dan alhamdulillah sudah tidak sedikit teman-teman majlis, hatta tukang kuli nyuci datang ke Rasulullah, yakni pergi ke Madinah, itu ratusan. Dari teman-teman majelis kita ini ratusan gitu. Sababiannya banyak. Adakah proyeknya goal, adanya yang bayarin, adanya ini, itu terserah. Kita nggak mau mikirin jalan. Allah kuasa. Kita baca aja dan itu manfaat. Maka satu-satunya amalan untuk menuju fa'lam dari Allah tanpa guru hanya sholat. Itu aja. Selebihnya nggak bisa. Allah a'lam. Iya baik, sudah ya. Baik, kita tutup dengan Fatihah saja. Udah malam. Kita baca Fatihah, waktu bisa intisab, Bapak Ibu semuanya diberi limpahan barakah. Umurnya barakah, ilmunya barakah, usaha-usahanya barakah, rezekinya barakah, keluarganya barakah, anak keturunannya barakah. Allah beri barakah dunia dan barakah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami'a amalina wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah arhamar rahimin. Sallallahu wasallam ala khalqis Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.